Jadi ya sebagai Muslim ni kita kena ada pegangan lakum dinukum waliyadin. Bagi mereka agama mereka, bagi kita agama kita. Kita tidaklah perlu lagi untuk menyebok dan melibatkan diri di sana. Biarlah penganut mereka sahaja yang buat seperti itu. Tidak ada keperluan untuk engkau ambil pot di sana, ambil tempat di sana. Berilah ruang kepada penganut mereka sahaja. Engkau yang Muslim ni tak payahlah sibuk-sibuk. Kalau nak toleransi pun biarlah berpada-pada. Tidak perlulah ia menidakkan ataupun merendahkan hak kita sebagai seorang Muslim. Sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat di channel Rahmat Pon Channel, channelnya orang kota Pontianak. Salam persaudaraan dari saya orang Indonesia buat teman-teman semuanya di Malaysia. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, di video kali ini ini saya pun tidak tahu guys, kenapa bisa ini terjadi di Indonesia begitu kan. Ya, ini dengan adanya kedatangan tokoh yang dikatakan tokoh besar guys ya, umat Kristiani ya, datang ke Indonesia. Tetapi gimana ya guys ya, disambut, dicium tangan sampai ya oleh orang Islam di sana di Jakarta ya. Ini memang sangat gimana guys ya. Kita tidak masalah untuk orang datang ya, kita sambut segala macam seperti tamu biasa ya, kalau itu tidak masalah guys. Tapi ya sampai menghormati begitu kan, sampai cium tangan segala macam ya kan. Sampai Imam Istiqlal ini sampai cium tangan juga dan cium kening ya. Dan di sini di video kali ini versi dari orang YouTuber Malaysia guys ya, dan beliau mereaksi hal-hal yang terjadi di Indonesia guys. Tentu kita lihat dulu seperti apa reaksi dari YouTuber Malaysia ini guys. Oke, buat korang semua mungkin sebelum kita tonton videonya, alangkah baiknya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar guys. Jom langsung kita lihat videonya. Oke. Ya Allah. Pop ini datang ke Indonesia dan ini reaksi orang Islam di sana. Cium tangan dan ambil berkat. Juga bagi menghormati pop tersebut, azan di TV dimutekan hanya guna running text sahaja. Adakah patut orang Islam buat macam tu? Dan siapa pop yang datang itu sehingga umat Islam perlu tunduk pada dia? Juga kenapa pop Vatikan ini tidak pernah datang ke Malaysia? Kita akan share dalam video kali ini. Jadi tengok video ini sampai habis. Oke, nanti linknya saya sertakan di deskripsi guys ya, boleh korang support channel dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dipermudahkan dalam segala urusan. Pertama sekali, video kali ini hanyalah untuk orang Islam sahaja. Jika anda bukan Islam, anda boleh skip. Sebabnya boleh jadi ia akan membuatkan anda tidak tenang nanti. Iya, betul. Untuk pengetahuan sahabat semua, seorang pop besar Kristian ataupun ketua negara Vatikan, yang mana adalah seorang pemimpin tertinggi umat Katolik di seluruh dunia. Dan sebenarnya Vatikan ini adalah diiktiraf sebagai satu negara terkecil di dunia yang terletak di Bandar Rom. Dan Bandar Rom sendiri itu adalah ibu negara Itali yang mempunyai datuk bandarnya. Keluasan negara Vatikan ini hanya sekitar 0.44 km dengan populasi hanya sekitar 880 orang yang kesemuanya adalah pendeta agama. Jadinya pemimpin tertinggi Katolik ini telah datang ke Indonesia. Dia ialah Pope Francis. Ia datang ke Indonesia bermula daripada 3 September sehingga 6 September. Dan kedatangan beliau ini memang disambut dengan meriah dengan baik oleh orang Indonesia. Disambut dengan baik juga oleh Menteri Agama dan lain-lain. Mereka salam Pop dan sebagainya. Sebenarnya sahabat semua, Pop besar daripada Vatikan ini datang ke Indonesia dah 3 kali. Daripada Pop terdahulu lagi iaitu Pop John, Pop Paul, dan sekarang ialah Pop Francis. Antara tujuan Pop Francis ini adalah untuk melakukan misa, iaitu merupakan satu bentuk ritual ibadah keagamaan dalam tradisi agama Kristian, terutamanya gereja Katolik lah, iaitu memperingati hidup, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan kali ini ia diadakan secara besar-besaran di Stadium Gelora Bung Karno. Dan untuk info kepada kita, misa ini bukan sekadar ritual ibadah, ia juga merupakan peristiwa sakramental yang diyakini Yesus hari itu akan datang secara nyata dalam roti dan anggur kudus. Yang mana misa ini dapat merujuk kepada beragam bentuk peribadatan yang menitik beratkan kepada penjamuan kudus sebagai bahagian integral daripada ibadah. Itu yang mereka yakinilah. Dan pada hari tersebut juga di Indonesia, sewaktu mereka melakukan misa, azan diminta untuk tidak dikumandangkan di televisi dalam semua saluran TV di Indonesia kerana Oke guys ya,
mohon maaf saya potong sedikit ya. Ini ramai mengundang kecaman guys ya dari terutamanya orang Islam di Indonesia ya. Sebenarnya kita perlu memang untuk menyambut tamu ya kan, memuliakan tamu, tapi sekedarnya saja guys ya kan, jangan sampai cium tangan begitu kan, apalagi sampai ya Allah, di mana apa ya, harga diri seorang Islam gitu kan, orang-orang Islam. Aduh, sebenarnya saya merasa malu guys untuk mereaksi video ini, tapi memang ini harus kita reaksi guys ya. Supaya apa guys? Bukan hanya di Indonesia begitu kan, semua negara Islam ya, terutama juga Malaysia. Kenapa abang ini ya, abang orang Malaysia ini sampai bereaksi guys ya? Kenapa? Karena beliau adalah orang Islam ya kan. Artinya kita tidak pandanglah negara Indonesia ke Malaysia ke Singapura ke Brunei ke, semualah negara di dunia ini ya yang berislam, yang agama Islam. Makanya abang tadi bilang video ini bukan untuk orang non muslim, tetapi untuk orang Islam ya. Bukan saja mungkin kesalahan dari popnya atau pemimpin Kristennya guys, tetapi cara orang Islam di Indonesia guys yang membuat rasa malu juga guys. Kok segitunya gitu kan, menghormati, tidak kita hormati, tidak masalah tamu, tapi jangan juga sampai menghormati seperti itu gitu kan, sampai sudah hilang harga diri seorang Islam gitu ya. Ya Allah, kita lanjut. Seperti apa lagi komentar dari YouTuber Malaysia ini guys. Kita lanjut. Upacara itu dilakukan secara live. Azan pun hanya boleh menggunakan running text saja. Azan ini begitu masalah membesarkan guys. hari tersebut. Sedangkan populasi Islam di Indonesia ini lagi besar dibandingkan dengan agama-agama lain. Tetapi Betul. mereka minta seperti itu, dan sebagaimana viralnya surat daripada beberapa orang pimpinan. Dan perkara tersebut ada juga segelintir orang Kristian sendiri yang bantah, sebabnya tidak ada keperluan pun untuk menyekat laungan azan, hanya sekadar upacara misa. Kenapa perlu menghentikan syiar Islam? Bila kau nak buat ritual pada hari tersebut, kau nak buat, just buatlah. Dan tidak perlu pun berhentikan sesuatu yang memang syiar dah di dalam sebuah negara tersebut. Itu antara. Oke guys, orang non muslim saja guys tahu ya kan, tahu gitu kan. Tidak harus ya di acara misa itu tidak harus azan di TV ya dihentikan. Tidak harus guys ya kan. Itulah bentuk toleransi yang sebenarnya begitu ya. Artinya itu pun mungkin pop ini atau pemimpin yang datang di Indonesia, pemimpin orang Kristiani ini sebenarnya menurut saya ya mungkin tidak juga menginginkan azan itu diberhentikan guys ya, dan menggunakan running text ya seperti itu. Sebenarnya tidak maunya seperti itu juga guys. Dan komenan dari orang Kristen juga tidak harus menghentikan azan. Siapa yang salah sebenarnya di masalah ini gitu kan? Ternyata guys, saya juga ada lihat informasinya bahwa surat yang didatangkan ya untuk memberitahu kepada apa ya, anggota dewan atau apa gitu kan, bahwa Kominfo ya menginformasikan kepada stasiun apa namanya, stasiun televisi ya dimanapun itu, sebenarnya itu surat itu datang dari Menteri Agama Indonesia guys ya, bukan apa ya namanya, Kominfo ini membuat sendiri begitu, tetapi itu datang suratnya dari Menteri Agama Indonesia. Pertanyaannya adalah Menteri Agama Indonesia ini yang menurut saya kok bisa ada pemikiran seperti itu guys, karena Menteri Agama Islam ya di Indonesia, beliau ini ya, mungkin korang tahu lah namanya guys ya, yang tahun-tahun yang lalu juga pernah guys ya bermasalah ya. Mungkin korang tahu lah guys, bahwa mengatakan mengumpamakan azan ini ya, azan itu azan juga guys masalahnya ya, azan di pakai tua masjid itu diibaratkan seperti anjing menggonggong guys. Bayangkan ya, kita sebagai orang Islam ya, tidak kira lah kita negara Indonesia ke Malaysia ke dimanapun berada lah kan, pasti tersinggung dengan kata-kata itu, apalagi yang mengatakan adalah Menteri Agama. Malu rasanya guys ya, tapi ya Allah, apalagi ini ada lagi hal ini ya. Ya Allah. Oke, kita lanjut lah.
komen mereka lah. Kalau pendapat korang macam mana? Perlu ke buat macam tu? Betul. Untuk Komen pengetahuan guys, sahabat komen semua, guys, komen. POP ataupun pimpinan besar daripada Vatikan ni tidak pernah datang ke Malaysia. Kenapa? Antara sebab kenapa? utamanya ialah pemimpin di Malaysia tidak pernah pun memberikan jemputan kepada mana-mana POP besar. Ia adalah kerana kerajaan Malaysia sebelum ini mempertahankan hak negara Islam dan juga Melayu itu sendiri. Buat masa sekarang setakat inilah memang tidak ada lagi POP besar yang pernah datang dan buat ritual besar-besaran di Malaysia. Padahal guys, kalau kita pikir di Malaysia, ya kalau tidak salah itu saya pernah dengar itu guys, 61% saja Muslim. Ya, ini kalau salah boleh dibetulkan di ruang komentar guys. 61% saja orang Muslim. Artinya sisanya adalah 30% lebih adalah orang non-Muslim. Ya, tapi kenapa ya di Malaysia tidak didatangkan ya POP ini guys, atau pemimpin orang Kristen ini? Kenapa? Tetapi kok di Indonesia, kalau melihat populasi Islamnya, Muslimnya terbesar guys, bayangkan terbesar loh. Tapi tak tahu lah guys ya Allah. Ya kita doakan semoga pemimpin Indonesia bisa, terutama ya pemimpin apalagi Menteri Agama ya. Tentu itu mempunyai kekuatan guys untuk memberikan peraturan segala macam untuk negara itu sendiri ya. Tentu ini kita harapkan semoga ke depan ya mendapatkan pemimpin yang pro ya Islam ya, menjaga nama baik Islam, kehormatan Islam ini dijaga guys ya. Itu harapan kita. Aminkan juga guys ya. Kita lanjut. Tapi di Indonesia ia dah pun dinormalisasikan dan kita boleh tengok sendirilah bagaimana Indonesia mengalu-alukan kedatangan POP dengan begitu meriah. Jadinya dengan kedatangan POP ke Indonesia ni terjadilah satu kejadian yang viral di media sosial, iaitu orang Islam yang memakai songkok pergi salam dan cium POP dan juga ambil berkat, dengan mana POP tersebut meletakkan tangan pada kepala orang tersebut. Astagfirullahaladzim. Apa jadinya guys ya? Beruntung kalian yang tinggal di Jadinya Malaysia. Perkara ini memang mengundang pelbagai kontroversi lah di kalangan umat Islam, kerana nak hormat dan ambil berkat bukan kepada POP tapi kepada tok guru, kepada ustaz-ustaz, kepada ibu ayah kita. Lebih-lebih lagi orang tersebut bukanlah orang yang beragama Islam, yang pemimpin agama besar Katolik. Bahasa mudahnya, biarlah penganut mereka sahaja yang buat macam tu. Kita tidak perlu untuk buat macam tu. Tetapi sahabat semua, sebelum ini pun sebenarnya ada dah orang Islam yang minta berkat kepada Tok Sami. Ini yang di Indonesia juga guys ya. Ya Allah, semoga kita semua yang menonton video ini dikuatkan imannya. Kita dapat lihat sendiri orang Islam dengan pakai tudung, melutut, menadah. Tangan mereka meminta berkat kepada air renjisan yang dibaca oleh Tok Sami. Dengan sebab apa? Pasti ada harapan untuk keberkatan dan sebagainya. Kita tahu sopan santun di Nusantara ini memang tak asing lagi. Lagi-lagi kalau salam, cium tangan, minta berkat, itu dah memang biasa bagi kita, kerana kita dididik seperti itu bagi menunjukkan rasa hormat dan adab kita kepada orang yang lebih mulia daripada kita, seperti ibu bapa kita dan guru-guru. Dan secara asasnya tidak ada masalah pun bagi kita umat Islam untuk salam dan menyapa non-Muslim. Yang menjadi masalah ialah bila ianya berkaitan dengan kepercayaan akidah kita umat Islam. Bila kita percaya dan yakin bahawa ada keberkatan, ada hikmah, ada pelbagai kelebihan jika kita dapat cium tangan dan didoakan dibelai oleh pemimpin agama lain. Juga bila kita dirinjis dengan air suci mereka dan sebagainya. Yang ni memang tidak boleh dan memang dilarang. Kerana yang pertama, akidah mereka dan juga Tuhan mereka adalah lain. Mereka mensyirikkan Allah, mereka tidak menyembah Allah. Bagaimana mungkin kita yang menyembah Allah ni mengharapkan keberkatan dan dilimpahkan rezeki kepada makhluk yang menyekutukan Allah? Apatah lagi kita yakin benda tersebut ada keberkatannya. Dengan kita didoakan, dirinjis dengan air, maka segala bala akan hilang. Itu memang tidak ada dan tidak perlu. Kerana Islam ni dah pun sempurna. Dan kita berharap, meminta, mengadu hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk, kerana makhluk di dunia ni lemah. Hanyalah Allah yang maha berkuasa. Kita tidaklah boleh meminta dan mengharap kepada makhluk, lebih-lebih lagi orang yang menyekutukan Allah. Tidak boleh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, innamat ta'ata fil ma'ruf. Yang bermaksud tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu dalam kebaikan. Jadi jangan kita percaya dan yakin mereka yang menyekutukan Allah yang dapat memberi kebaikan kepada kita daripada sudut air rinjisan, daripada sudut berkat mereka, kerana orang yang syirik itu adalah satu kezaliman yang besar.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innasyirka la zulmun azim." Yang bermaksud sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Jadi ya, sebagai muslim ni kita kena ada pegangan, lakum dinukum waliyadin. Bagi mereka agama mereka, bagi kita agama kita. Kita tidaklah perlu lagi untuk menyebok dan melibatkan diri di sana. Biarlah pengarut mereka saja yang buat seperti itu. Tidak ada keperluan untuk engkau ambil pot di sana, ambil tempat di sana. Berilah ruang kepada pengarut mereka sahaja. Engkau yang muslim tak payah sibuk-sibuk. Kalau nak toleransi pun biarlah berpada-pada. Tidak perlulah ia menidakkan ataupun merendahkan hak kita sebagai seorang muslim. Sebagaimana sebelum ini juga Sami Buddha melakukan ritual di dalam masjid. Ya Allah, ini tak salah nih, di mana juga guys ya? selawat di dalam gereja. Masjid mana? Ya Allah. Ini toleransi yang salah guys, kayak gini. Biarlah orang non muslim melakukan ritualnya masing-masing, ya kan. Saya yakin guys, di Malaysia tidak ada seperti ini ya. Itulah Indonesia. Kita doakan ya, semoga Indonesia lebih baik lagi. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Inilah guys ya, pentingnya kita beragama Islam yang benar. Sekali lagi saya tekankan, itulah pentingnya kita beragama Islam yang benar guys. Ya, bukan hanya beragama Islam ikut-ikutan saja. Ya, orang tua kita, orang yang guru-guru kita ikut-ikut saja. Kita tidak tahu seperti apa sih Islam yang benar, gitu kan? Ya, sehingga kita bisa meletakkan di mana toleransi yang sebenarnya, ya kan? Kalau kita masalah dunia ini ya kita toleransi tidak masalah guys. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan ritual agama, ini kan ritual agama guys. Ya, yang mana di masjid ya mereka non muslim melakukan ritual agama dia di dalam masjid, dan di dalam gereja orang Islam melakukan ritual Islam di dalam gereja. Ini kan tidak perlu seperti itu. Itu bukan toleransi sebenarnya. Dan banyak juga guys ya, orang-orang tokoh-tokoh agama di Indonesia juga bersuara tentang ini ya. Banyak ustadz-ustadz yang bersuara tentang ini. Tapi itu guys, tentu apalagi hal-hal kesyirikan ya kan, percaya kepada yang keterlaluan lah istilahnya ya. Apalagi percaya kepada orang-orang soleh tetapi terlaluan gitu guys. Itu yang tidak boleh juga guys. Artinya kita menghormati, apalagi sampai orang non muslim ya, yang tadi pop ini sampai disalam di berkatnya, itu yang luar biasa guys ya. Astagfirullahaladzim. Ya, kita doakan ya, semoga saudara kita. Makanya saya bilang guys, ini bukan perkara Indonesia saja ya, tapi semua negara Islam ya harus tahu ini, harus juga bisa mengambil pelajaran hikmah dari ini. Jangan sampai kita semua muslim ini terpengaruh dengan hal-hal seperti ini guys ya. Maka kita kuatkan iman kita, kuatkan tauhid kita kepada Allah. Jangan sampai kita terjumus kepada kesyirikan ataupun yang berlebihan seperti ini guys. Kita lanjut. Allah. Dan mengangkat juga membesarkan berhala sebagai sembahan mereka. Kerana kelakuan seperti itu bukanlah lagi toleransi, tapi dah jadi toleransi. Para sahabat Nabi dahulu begitu kuat dan tegas bila melibatkan Islam. Sebagaimana Ubaid bin Amir, bila dia berjumpa dengan Rustum, dia tidak turun pun daripada keldai di istana Rustum kerana tidak mahu tunduk kepada mereka yang bongkak. Begitu juga para sahabat Nabi yang berhijrah ke Habasyah, mereka tidak tunduk apatah lagi minta berkat kepada Raja Kristian pada ketika itu.
Kerana kita umat Islam ni ada nilai yang tinggi. Islam yang kita simpulkan dalam diri kita ini adalah agama satu-satunya yang Allah redai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Kita ada Islam, prinsip guys, dan pegangan. Akhir sekali sebagai Muslim, kita jagalah apa yang Allah redai dan tinggalkan apa yang tidak disukai oleh Allah untuk kita. Lebih-lebih lagi merendahkan diri kita kepada orang lain. Jadi cukup sekadar itu sahaja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toleransi boleh, tapi jangan menindakkan penindahan hak kita. Oke guys ya, ya Allah, itu tadi ya. Aduh, ini suatu gimana guys ya, memalukan juga guys menurut saya ya. Karena ini mengatasnamakan Indonesia lagi kan. Ya, dan juga ini banyak guys ya orang-orang Indonesia yang bersuara tentang ini ya kan. Tentunya ini mengundang polemik juga ya di masyarakat Indonesia ya kan, apalagi yang muslim ya pasti bersuara guys ya. Non muslim saja tahu guys sebenarnya apa yang toleransi itu yang sebenarnya, tetapi yang pertanyaan adalah orang Islam ini yang membuat masalah ya kan, sampai-sampai mengambil berkat, cium tangan nih segala macam. Ya Allah, biarkan sajalah orang-orang non muslim misalnya yang melakukan itu gitu kan, tapi kita sebagai orang Islam jangan ikut-ikutan seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua ya kan. Makanya saya mereaksi video ini, memang harus kita reaksi, memang harus kita viralkan juga guys ya. Karena apa? Karena ini menyangkut harga diri orang Islam guys ya. Maka saya katakan bukan karena negara Indonesia yang melakukan ini misalnya, Malaysia segala macam, tetapi ini berkaitan dengan Islam. Artinya seluruh agama negara Islam harus tahu ini, harus waspada ya, jangan sampai kita terjerumus ya di masalah yang sama. Oke guys, itu dulu video hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Bagaimana pandangan korang? Bagaimana pandangan sahabat semua? Boleh untuk berkomentar di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.